Selamat datang di Edukasi Dialisis Rumah Sakit Premier Surabaya. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Indra Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang CAPD. Sebelum kita masuk ke penjelasan CAPD, saya akan menjelaskan tentang terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal adalah usaha untuk mengambil alih fungsi ginjal yang telah menurun dengan menggunakan ginjal buatan atau ginjal pengganti. Terapi pengganti ginjal terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah transplantasi ginjal, yang kedua adalah dialisis, di mana dialisis dibagi menjadi dua, yaitu hemodialisis dan peritoneal dialisis. CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, merupakan modalitas dialisis dengan menggunakan rongga abdomen sebagai reservoir cairan dialisa, yang memanfaatkan membran peritoneum sebagai membran semi-permeable dan berfungsi sebagai tempat yang dilewati oleh cairan tubuh dan solut, termasuk toksin uremik yang akan dibuang. Baik, saya sudah menjelaskan sedikit tentang CAPD. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan tentang pergantian cairan dianeal dan perawatan exit site. Halo, perkenalkan saya Nurse Denny. Sebelum kita masuk ke video edukasi, saya akan menjelaskan tentang pergantian cairan dianeal pada pasien CAPD. Pergantian cairan dianeal merupakan bagian dari dialisis peritoneal, di mana cairan baru dimasukkan ke dalam rongga peritoneum melalui kateter, kemudian ditampung beberapa jam untuk menyaring limbah darah, lalu dikeluarkan dan dibuang. Proses ini diulang 4 kali dalam sehari. Ada 3 proses dalam pergantian cairan dianeal. Yang pertama, fase pengeluaran atau outflow. Yang kedua, fase pengisian atau inflow. Dan yang terakhir adalah waktu tinggal atau dwelling time. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang proses pergantian cairan dianeal berikut ini. Selamat siang, perkenalkan saya Nersani Maria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pergantian cairan dianeal. Untuk persiapan alatnya, yang pertama yaitu ada cairan dianeal. Yang kedua, tisu one white. Yang ketiga, mini caps. Yang keempat ada twist clamp. Yang kelima ada timbangan. Yang keenam ada hand scrub. Yang ketujuh ada baki pengalas. Yang kedelapan ada buku dokumentasi. Yang kesembilan ada sampah medis dan non medis. Yang kesepuluh ada standar infus. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana tentang cara pergantian cairan pada pasien. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita harus memberikan informasi dan edukasi tentang tindakan apa yang dilakukan. Dan tidak lupa kita meminta untuk surat persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan. Sebelum melakukan ke pasien, kita buka cairan dianeal dari kantongnya. Kita pisahkan cairan dianeal dengan kantong yang kosong.
kita lihat cairan dianeal dengan prinsip SEAL. S-nya yaitu strength, konsentrasi cairan dianeal. Lalu E-nya expired, dilihat expirednya. A-nya amount, jumlah cairannya. L-nya leak, apakah ada kebocoran pada cairan. Dan melihat kejernihan cairan. Lalu kita lihat keutuhan dari frangible dan pull ring. Selanjutnya kita memasang twist clamp pada kantong yang berisi cairan dan meletakkan cairan dianeal ke standar infus dan kantong yang kosong ke baki pengalas. Lalu kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Sebelum melakukan tindakan, kita terlebih dahulu menggunakan handscoon. Lalu kita ke pasien. Pertama-tama, permisi ya Pak. Kita mengeluarkan selang cairan, selang transfer set dari sabuk pasien. Lalu kita taruh di atas polybib. Kita persiapkan untuk cairan dianealnya. Buka pull ring. Lepaskan mini cap dari transfer set. Lalu sambungkan transfer set dari kantong cairan dianeal. Fase pengeluaran. Kita buka clamp dari transfer set. Kita mengamati cairan yang keluar, kejernihannya. Setelah fase pembuangan selesai, patahkan frangible, lakukan flushing, buka twist clamp dan clamp dari kantong pembuangan. 1, 2, 3, 4. Tutup clamp. Lalu masuk ke tahap fase pengisian. Buka twist clamp dan clamp dari transfer set. Fase pengisian maksimal 10 menit. Setelah fase pengisian selama maksimal 10 menit, tutup twist clamp. Tutup clamp dari transfer set. Pastikan expired dari mini cap. Lalu kita membuka mini cap. Dan pastikan di dalam mini cap ada spong iodinnya. Lalu kita melepaskan cairan kantong dianeal dari transfer set. Tutup transfer set dengan mini cap yang baru. Proses pergantian cairan dianeal sudah selesai. Kembalikan selang transfer set ke dalam sabuk pasien dan rapikan pasien. Selanjutnya kita menimbang cairan dianeal untuk melihat volume yang dikeluarkan. Setelah selesai menimbang, kita bersihkan cairan dianeal
dan membuang cairan dianeal dengan cara merobek atau merusak di kloset. Selanjutnya, saya akan melakukan dokumentasi pencatatan penggantian cairan CAPD. Pada tanggal 20 Agustus 2025, berat badan saat CAPD dikosongkan terdapat 60 kg dan melakukan pergantian cairan masuk yang diberikan pada jam 06.00. Jam selesainya 06.10. Volume cairan yang diberikan 2 liter dan konsentrasi cairan 1,5%. Setelah 4 jam fase dwelling, cairan dikeluarkan pada pukul 10.00. Jam selesainya jam 10.20. Volume cairannya 1.800. Didapatkan balans cairan positif 200. Lalu masuk lagi pada tanggal 20 Agustus 2025. Berat badan saat CAPD dikosongkan 61 kg. Cairan masuk pukul 10.30. Jam selesai 10.40. Volume cairan 2 liter. Konsentrasi cairan yang diberikan 1,5%. Masuk ke tahap fase dwelling time selama 4 jam. Kita tadi sudah melihat video tentang pergantian cairan dianeal pada pasien CAPD. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang perawatan exit site pada pasien CAPD. Perawatan exit site adalah tindakan keperawatan yang dilakukan pada lubang tempat keluarnya kateter tank off pada exit site. Tujuannya, yang pertama mencegah timbulnya infeksi, yang kedua mencegah kontaminasi dari luar, dan yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis pasien. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang, perkenalkan saya Nesreski Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang perawatan exit site pada pasien CAPD. Yang pertama, persiapan alat yaitu dressing bag, handscoon steril, kasa 6 lembar, dan Hipavik, PZ 25 ml, betadine, polybag, hand scrub, gunting, lalu one web. Pertama, kita lakukan cuci tangan dengan hand rub sesuai 6 langkah. Sebelum kita melakukan perawatan exit site, kita buka terlebih dahulu plester. Setelah itu kita lihat, kita observasi bagian sekeliling exit site, apakah ada infeksi, eksudat atau kemerahan. Setelah itu kita tekan apakah terasa keras. Kita
bersihkan area exciset dengan betadine. Searah dengan jarum jam. Kita ulang 3 kali. Jika ada kropeng, jangan dibersihkan dengan betadine. Kita bersihkan dengan NaCl supaya kropeng lunak dan cepat melepas. Tekniknya sama, kita bersihkan dengan searah jarum jam, dibersihkan 3 kali. Setelah kita bersihkan dengan betadine dan NaCl, kita keringkan dengan kasa kering. Setelah kering, kita berikan salep jika ada infeksi. Kita oleskan di area exciset. Setelah itu kita tutup dengan kasa. Lalu kita plester dengan Hipavik. Setelah kita menutup area exciset dengan kasa dan Hipavik, kita lakukan imobilisasi kateter supaya tidak tergeser dan berpindah posisi. Setelah itu kita rapikan pasien. Dan selanjutnya kita rapikan alat-alat yang sudah kita pakai. Baik, di sini kami sudah menjelaskan tentang CAPD, tentang proses pergantian cairan dianeal, dan tentang perawatan exciset. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video edukasi dialisis selanjutnya.